Sobat tangguh, hamba sahaya Sayyidina Umar radhiyallahu an yang bernama Sayyidina Aslam radhiyallahu an berkata, suatu ketika aku bersama Sayyidina Umar radhiyallahu an pergi ke Harrah, kawasan yang berbatu-batu terjal dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di sebuah padang. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, itu mungkin kafilah yang karena kemalaman tidak bisa sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk mereka malam ini. Setibanya di sana, tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek. Wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Sayyidina Umar radhiyallahu an memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, "Mengapa anak-anak ini menangis?" Wanita itu pun menjawab, "Mereka menangis karena menahan lapar." Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya, "Apa yang sedang engkau masak dalam periuk ini?" Ia menjawab, "Periuk ini berisi air hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang dan tertidur. Aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mengapa Amirul Mukminin tidak memperhatikan kesusahanku?" Sayyidina Umar radhiyallahu an pun menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu?" Jawabnya, "Dia pemimpin kami, maka seharusnya dia tahu keadaan kami." Sayyidina Aslam radhiyallahu an melanjutkan ceritanya. Lalu Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisi dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, "Wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku." Aku menjawab, "Biarkan aku yang membawanya ya Amirul Mukminin." Sahut Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Tidak, letakkan saja di pundakku 2-3 kali." Aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia pun berkata, "Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat?" "Aku sendiri yang akan memikulnya. Aku sendirilah yang akan ditanya pada hari kiamat." Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah tadi, dan aku pun ikut bersamanya. Setiba di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya, dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Sayyidina Aslam radhiyallahu an melanjutkan ceritanya. Kulihat asap mengenai janggutnya yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan. Lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu pun bermain dengan riangnya. Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan berikutnya. Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, "Semoga Allah memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar." Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpaiku di sana." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an menjauh sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata kepada Sayyidina Aslam radhiyallahu an, "Aku tadi duduk di situ, sebagaimana aku telah melihat mereka menangis. Aku ingin..." Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata kepada Sayyidina Aslam radhiyallahu an, "Aku tadi duduk di situ, sebagaimana aku telah melihat mereka menangis. Aku ingin melihat mereka tertawa." Sobat tangguh, dalam salat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat Al-Quran yang panjang, di antara surat Al-Kahfi, Toha, dan surat lain sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa shot. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an membaca surat Yusuf dalam salat subuhnya. Ketika sampai di ayat "Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah", Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."
Sayyidina Umar radhiyallahu an menangis terisak-isak sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga jatuh sakit. Sobat tangguh, inilah perasaan takut seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Sayyidina Umar namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1400 tahun berlalu, kebesarannya masih tetap diakui. Maka adakah hari ini seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin, seorang pejabat ataupun rakyat biasa yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya? Wallahu a'lam bimuradi. Wallahu a'lam bissawab.